Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penanganan pasca panen komoditi pertanian. Ya, kenapa sih kita perlu melakukan penanganan pangan atau komoditi pertanian itu setelah panen? Ya, dikatakan oleh Santoso dan Egra, katanya pangan hasil pertanian merupakan benda hidup, katanya ya, bukan benda hidup yang terus melakukan proses metabolisme, gitu ya. Ada ahli fisiologi pasca panen juga, A.A. Kader, itu dari University of California, Davis, gitu ya, menyatakan bahwa jaringan-jaringan tanaman bahkan itu sudah dipanen itu akan tetap hidup, katanya ya, akan terus melakukan proses metabolisme, akan terus bertranspirasi, akan terus melakukan respirasi gitu, sehingga memiliki sifat yang mudah rusak, gitu ya, sehingga memiliki sifat yang mudah rusak. Jadi perlu dilakukan penanganan pasca panen segera setelah panen, gitu ya. Teknologi penanganan pasca panen kita masih rendah, mungkin kurang pengetahuan tentang bagaimana sih penanganan pasca panen yang baik dan tepat gitu untuk tanah komoditi pertanian setelah panen gitu. Kemudian mengakibatkan kerusakan pada bahan pangan gitu ya, ada susut kuantitas, katanya ini terjadi penurunan berat pada buah, pada sayur gitu, pada komoditas pertanian gitu ya. Dan susut kualitas maksudnya adalah uh, penurunan mutu pangan atau gizi pangan itu sendiri gitu, sehingga perlu dilakukan penanganan pasca panen yang tepat gitu, pada komoditi-komoditi pertanian ya. Kemudian faktor apa saja sih yang menyebabkan susut kualitas dan kuantitas tersebut? Yang pertama adalah sifat komoditi pangan yang tidak tahan simpan gitu ya, dan kehilangan karena penanganan, kemudian tercecer, rontok, tidak dikumpulkan kembali, diserang oleh hama atau penyakit tanaman gitu ya. Kemudian kerusakan mekanis disebabkan oleh cara atau peralatan yang digunakan pada saat pasca panen gitu. Ada kerusakan mikrobiologis gitu ya. Kalau kita lihat pada gambar, apa sih penyebab dan jenis kerusakan pangan gitu ya, penyebab utama kerusakan pada bahan pangan, kalau kita lihat di sini, tanaman atau buah-buahan yang terserang oleh bakteri atau jamur gitu ya, jadi penampilannya seperti ini penampakannya gitu ya, jadi ini tidak layak untuk dijual gitu ya, atau menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas nantinya gitu ya, produk pangan yang berkualitas. Ada juga dipengaruhi oleh aktivitas enzim, kemudian serangga, parasit tikus, kemudian suhu, kemudian kadar air, ada oksigen, ada sinar matahari yang kurang atau berlebih, itu bisa menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Ada jangka waktu penyimpanan. Dan ada apa saja sih jenisnya, jenis kerusakan bahan pangan? Ada yang pertama, ada kerusakan fisiologi. Kerusakan fisiologi itu disebabkan oleh aktivitas metabolisme dalam tubuh tanaman itu sendiri gitu. Kayak tadi tanaman terus melakukan transpirasi, respirasi gitu ya, sehingga cepat rusak katanya tadi. Dan ada kerusakan mikrobiologi disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, kapang dan lain-lainnya. Kemudian ada kerusakan kimia, itu dipengaruhi oleh reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh tanaman gitu ya. Ada kerusakan fisik katanya disebabkan oleh lingkungan gitu, misalnya kayak suhu yang terlalu rendah atau suhu yang terlalu tinggi ya, menyebabkan tanaman-tanaman mudah rusak gitu ya. Ada kerusakan mekanis disebabkan oleh aktivitas manusia pada saat panen, dan kemudian dari cara atau alat yang kita gunakan, kemudian benturan gitu ya, itu bisa menyebabkan kerusakan mekanis. Ada 3 buku acuan yang bisa kita baca gitu ya.
apa saja sih jenis-jenis kerusakan bahan pangan gitu ya. Ada buku saya sendiri juga, karya saya dan kawan-kawan. Ini ada buku chapter nutrisi tanaman. Ini adalah buku acuan untuk melihat bagaimana sih budidaya tanaman yang baik gitu ya. Dari pemilihan varietas sudah kita pikirkan gitu ya, bagaimana nutrisi yang baik untuk tanaman, pemupukan yang baik gitu ya, untuk menjadikan sebuah produk atau untuk menciptakan atau inovasi produk kita bahkan memikirkan dulu bagaimana dari pemilihan varietas, bagaimana penanaman yang baik, bagaimana pemupukan yang tepat, sehingga hasil-hasil panen pertanian kita menjadi lebih berkualitas gitu ya. Kalau kita lihat pada gambar ada bahan pangan yang rusak gitu ya diakibatkan oleh bakteri atau jamur, ada tanaman-tanaman apa sayur-sayuran gitu ya yang diserang oleh hama gitu ya. Dan ada teknologi pasca panen pada komoditas pangan gitu ya. Beda komoditas, beda juga penanganannya gitu. Yang pertama ada komoditas serelia dan kacang-kacangan gitu ya. Penanganannya dengan cara pengeringan dan penyimpanan gitu untuk menjaga kualitas ya, untuk menjaga kualitas tanaman kacang-kacangan dan serelia tersebut. Kemudian ada bagaimana penanganan pada sayuran gitu, dilakukan pencucian, sortasi, pendinginan, kemudian pelapisan lilin agar tanaman tersebut lebih kelihatan segar gitu ya dan bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Ada juga di sini ada controlled atmosphere storage dan modified atmosphere storage atau penyimpanan dengan udara terkendali agar bisa disimpan dalam waktu yang lama, mungkin bisa dibawa keluar daerah atau keluar negeri gitu ya. Nah, ada buah-buahan, penanganannya ada penyimpanan dingin gitu. Setelah panen kita langsung mengamankannya di dalam lemari pendingin gitu ya. Ada Casmas tadi gitu, dengan udara terkendali gitu bisa kita bawa keluar daerah atau keluar negeri, bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Ada pemilihan dan pemilihan berdasarkan mutu yang bagus, yang rusak gitu ya. Kita pisahkan gitu ya. Berdasarkan ukuran juga di sini ada sizing gitu ya, ada penanganan tanpa ada pre-cooling, pencucian, lilinan dan lain-lainnya. Kemudian ada juga daging dan unggas, kita lakukan pelayuan agar bisa disimpan yang lama, ada curing itu dengan penggaraman biar bisa awet gitu ya, kita lakukan penggaraman. Ada telur dengan pembersihan, pencucian, pendinginan, dan pelapisan kulit telur dengan minyak dan penanganan lainnya gitu. Ini semuanya ada cara-caranya gimana. Ada susu gitu ya dengan sterilisasi atau pasteurisasi gitu ya dengan holding method katanya atau high temperature short time bisa ditangani dengan baik agar bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Ada teknologi-teknologi pasteurisasi ini bisa kita lihat di gambar. Kemudian ada penanganan ikan dan hasil perikanan lainnya gitu. Bisa dilakukan dengan pendinginan tadi, pengesan gitu ya, pendinginan dalam udara dingin, dalam air, dan metode pendinginan supra. Ada pembekuan juga, pembekuan dengan beberapa cara gitu ya. Kalau kita mau perjalanan jauh nih, bisa dengan pembekuan pakai es gitu ya. Kalau kita mau keluar daerah itu agar bisa disimpan, agar menjaga kesegaran ikan terutama ya ini ya. Kemudian ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah kenapa kita perlu melakukan penanganan pasca panen segera gitu ya. Setelah panen, ya, penanganan pasca panen adalah upaya penting untuk menjaga kualitas gitu ya, dan kuantitas hasil pertanian setelah panen gitu ya. Nah, mengurangi kerusakan, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan nilai jual dan keamanan pangan gitu. Kalau kita mau buat produk pertanian, karena saya home base-nya di teknologi pangan, pastinya
kita membutuhkan produk-produk baru gitu ya, yang berinovasi. Jadi dari pemilihan varietas tadi yang saya jelaskan, kemudian penanganan pasca panen yang baik, itu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan bagus gitu, sehingga meningkatkan nilai jual dan keamanan pangan. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.